Okay guys, welcome back to my channel with the most amazing and the most handsome animal on the planet, Koko Dugong. Yeay. Oke guys, ini udah hari kelima gue masuk masa isolasi mandiri ya. Tapi anehnya gini sih, tadi gue udah melakukan swab ulang antigen karena gue lihat dalam waktu 5 kan gue awalnya kan leher gue sakit kan sekarang udah enggak ya, udah pas hari ketiga tuh udah enggak, akhirnya tadi hari ini hari kelima gue tadi swab antigen, hasilnya sih udah non reaktif mah, tadi hasil udah gue buang sih, tapi udah non reaktif sih, udah nggak ada masalah. Tapi untuk make sure lagi, makanya gue besok akan tetap melakukan PCR dan gue tetap hari ini melakukan isolasi mandiri sampai hasil PCR-nya keluar. Oke. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang video yang terbaru dari Pak Mahatau. Tadi siang gue udah nonton videonya dia ya, dari Pak Mahatau, yang membahas tentang VTube lagi hack gitu kan. Kalian udah nonton belum? Coba kalian nonton dulu ya. Di situ Pak Mahatau memberitahu bahwa katanya ini gimana sih perusahaan sebesar VTube yang memiliki membernya yang ngakunya katanya sudah jutaan tapi sistemnya masih bisa dihack. Ini kan payah gitu, cupu katanya gitu kan. Gimana katanya? Jangan salah, jangan salah. Nih gua kasih tahu lu biar lu semua pada pinter ya, VTubers dan kalian sebarkan informasi ini, video ini kalian sebarkan, kalian share ke teman-teman. Perusahaan segede Bank Mandiri pun, kalau kalian ingat beberapa tahun yang lalu pernah dihack yang mana saldonya berpindah-pindah secara otomatis. Ada yang berkurang saldonya, ada yang berlebih saldonya, dan satu harian itu akses Bank Mandiri tidak bisa diakses baik melalui apa internet ataupun handphone ataupun transaksinya yang online gitu ya, tidak bisa diakses. Nah, bukan hanya Bank Mandiri. Kalau kalian mungkin searching mengenai hacker-hacker di dunia gitu ya, mereka berhasil banyak yang menerobos ke posisi-posisi penting gitu ya. Mereka berhasil masuk ke dalam situs, mau hancur, mengobrak-abrik situs-situs pemerintahan, mengobrak-abrik suatu perusahaan ataupun bank gitu ya. Itu banyak yang sering terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah berarti pemerintahan, sistem pemerintahan ataupun bank ataupun yang lainnya itu cupu gitu? Apakah keamanannya kurang? Bukan guys, tapi biasanya kalian tahu nggak, eh, yang menjadi sasaran hacker empuk itu adalah biasanya kalau di situs-situs yang berhubungan dengan pemerintahan itu biasanya lagi ada berita-berita atau isu-isu yang lagi trending gitu. Kalau untuk yang di bank atau di perusahaan-perusahaan lainnya biasanya itu adalah hackers itu mengincar yang sedang berkembang gitu ya, yang sedang berkembang. Jadi mereka mengincar karena nanti di situ mereka bisa obrak-abrik datanya. Nah, VTube ini kan salah satu perusahaan yang sedang berkembang kan. Jadi ya nggak sudah nggak diherankan kalau ini menjadi sasaran empuk hackers guys gitu. eh yang penting nih ya, bukan masalah itu bisa dihack atau enggaknya. Kalau masalah bisa dihack, ini gue ngomong jujur aja dulu pengalaman waktu gue kerja, tapi gue nggak sebutin nama ataupun tempat gue kerja dulu. Tapi gue pernah ditawarkan perusahaan gue, mau nggak untuk menghack bank swasta, salah satu anak perusahaan dari bank swasta yang ada di Indonesia. Mereka sebut harga, dan di situ mereka bilang mereka bisa bikin server bank itu kacau selama hampir kurang lebih beberapa jam. Itu hackers itu. Jadi kalau kita pikir ya, VTube itu kan perusahaan berkembang tapi bukan yang wah banget gitu. VTube itu kan nggak segede Tokopedia ataupun tidak segede Grab atau tidak segede ya Gojek ataupun apa, masih kecil, masih sekintil lah VTube itu, ya kan? Masih sekintil lah. Nah, dibandingkan dengan yang perusahaan-perusahaan besar yang sudah pernah dihack, jadi ini adalah sesuatu hal yang wajar. Yang penting adalah bagaimana setelah dihack itu VTube atau perusahaan-perusahaan lain yang setelah dihack itu mereka mengambil tindakan untuk memastikan datanya aman, untuk memastikan bahwa yang dihack itu tidak mempengaruhi mereka punya sistem,
mengambil langkah dan membuat secure daripada member-member atau nasabahnya. Itu yang penting. Makanya VTube mengambil langkah pada saat setelah dihack itu mereka mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan maintenance. Langsung mereka dihack tanggal 8, pas malamnya tanggal 8 itu mereka langsung maintenance. Tanggal 9 juga mereka melakukan maintenance lagi, ya. Sama seperti dulu Bank Mandiri, walaupun saldonya berkurang dan ada yang nambah juga, tapi dalam 1 kali 24 jam itu berhasil diperbaiki dan saldonya sudah normal kembali semuanya. Nah, yang dibahas oleh Pak Mahatau mengenai nanti VP-nya tiba-tiba gimana kalau bisa dicuri. Gimana, kan di videonya dikatakan gini, Pak Mahatau bilang gimana nanti kalau sudah punya 20.000 VP diubah jadi tinggal beberapa puluh VP aja. It's okay guys, no problem. Yang penting VTube, yang perlu dilakukan VTube adalah yang penting dalam waktu yang segera itu VP-nya bisa kembali normal. Nah, sama seperti kasus yang di Bank Mandiri waktu itu. Gue kenapa ambil kasus Bank Mandiri? Karena itu adalah kasus yang paling besar yang pernah terjadi dalam waktu beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Mungkin kalian juga ada nasabah Mandiri dan pernah ngalamin juga gitu. Jadi langkah yang dilakukan VTube justru kita bisa nilai profesional. Sudah setara dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, betul nggak? Maka kita perlu acukan jempol kepada manajemen VTube yang goib yang nggak tahu sampai sekarang di mana. Yang kemarin itu gue bilangnya manajemen Casper, hantu itu ya, manajemen, walaupun mereka Casper manajemennya, tetapi bisa diacungkan jempol lah, karena sampai saat ini juga VP belum ada keluhan bahwa terjadi misalkan perubahan VP atau penambahan atau pengurangan, tidak ada gitu ya, dan maintenance sudah dilakukan dengan baik dengan pengumuman sebelumnya dan di waktu yang sesuai dengan yang sudah diumumkan, tidak ngaret-ngaret ya. Jadi cukup baik lah gitu, cukup baik respon dari VTube untuk mengatasi masalah hackers ini. Jadi kalau misalkan konten Pak Mahatau yang mengatakan VTube dihack itu bagaimana perusahaan cupu itu gue kasih tahu itu hanyalah konten haters ya. Jadi konten bukannya mendidik tapi hanya merupakan konten yang penuh kebencian terhadap VTube gitu. Kita walaupun walaupun kita tidak menyukai sistemnya VTube, tapi kita harus membahas secara logik dan secara real gitu ya. Jangan menjadikan nanti info yang menyesatkan atau negatif bagi masyarakat. Gue ngomong otomatis jujur, gue sampai sekarang masih tidak percaya VTube. Kenapa? Manajemennya masih manajemen kolbu ya kan, masih Casper gitu. Terus juga e-commerce yang selama ini dijanjikan dari Oktober atau November dijanjikan akan segera meluncurkan e-commerce, tapi masih belum keluar juga. Tapi gue juga berharap akan segera keluar, dan seperti apa e-commerce-nya gue nggak tahu. Mungkin VTube seharusnya yang ini sih, seperti perusahaan lain yang ingin mengeluarkan suatu produk atau atau ada trailer film besar, biasanya kan mereka bilang coming soon on April. Nah, mesti dikasih schedule lah. E-commerce ini coming soon on kapan gitu. Jadi kita tuh nggak nunggu-nunggu, karena selama ini tuh yang selalu bilangnya segera, oke. Segera yang dimaksud oleh PLC itu segera itu berapa lama kita nggak tahu gitu ya. Segera, oke. Segera dalam 2 tahun ini juga bisa gitu. Segera dalam 2 tahun ini kita akan mengeluarkan e-commerce, bisa juga segera ya kan. Oh, segera dalam waktu 24 jam ini kita akan mengeluarkan e-commerce. Itu pun termasuk segera, tergantung lingkup segeranya itu segede apa gitu. Jadi kalau gue lihat di sini konten Pak Mahatau sudah masuknya ke haters yang membuat konten gitu ya. Jadi sudah tidak ini lagi ya, relevan lagi, maksudnya sudah tidak netral lagi gitu. Kalau gue pribadi, gue masih berusaha untuk netral di sini, karena gimana pun juga VTube masih belum bisa dipercaya, karena gimana pun juga termasuk legalitasnya pun ya, kemarin kalian udah banyak yang dibahas mengenai legalitasnya ya. Jadi mengenai legalitasnya pun masih butuh dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi sehingga nanti mengeluarkan. Kita tunggulah, pokoknya semua masih diproses apakah ini benar apa enggak, tapi untuk sementara ini perusahaan ini masih gue kategorikan
perusahaan kintil. Oke. Ya, jadi gitu aja review gue mengenai video Pamaha Tahu. Kalau untuk keseharian gue sih, untuk hari ini gue fine-fine aja, gue sehat-sehat aja. Dan tetap gue masih makan semua vitamin yang perlu dimakan. Ya, kerjaan gue juga masih tadi main game. League of Three Kingdom. Dan gue ada tadi main game Mobile Legend lagi. Dan ternyata masih oke lah gue main Mobile Legend. Gue kira gue udah lama gak main Mobile Legend. Iseng-iseng. Gue kira skill gue udah ini. Udah cupu gitu. Ternyata masih oke juga. Dan ya gue masih membaca majalah FHM lagi. Ini yang gue baca FHM ya. Ini edisi Juni 2009, membahas tentang ya nantilah ya. Atau nggak gini kali ya, selama gue diisolasi nih besok gue bikin konten mengenai isi dari majalah FHM edisi kapan gitu ya. Boleh kalian setuju? Kalau kalian setuju kalian komen aja. Oke, sekian dulu video gue, dan doakan besok planningnya reschedule besok adalah gue PCR. Mudah-mudahan gak di schedule lagi. Kalau misalnya di schedule lagi, mendingan gue cancel aja terus gue cari tempat lain PCR-nya. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar, bisa di PCR dan bisa segera ketahuan hasilnya apa. Oke? Mohon dukungan dan doa dari kalian semua, dan juga Kokodugo mendoakan agar kalian semua di sana baik-baik saja dan sehat-sehat selalu dan selalu diberi berkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita jumpa lagi nanti di konten berikutnya. Oke guys, bye-bye.